Koalisi Rakyat Banten Utara atau Karbala mendatangi Badan Pertanahan Nasional Agraria dan Tata Ruang atau BPN ATR Serang. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan audiensi dan menggali informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan pembebasan lahan di wilayah Serang Utara, khususnya untuk proyek Pantai Indah Kapuk. Datangi BPN ATR Serang, warga Serang Utara meminta keterbukaan soal pembebasan lahan Pantai Indah Kapuk atau PIK. Penanggung jawab Karbala, Ahmad Muhajir mengatakan berdasarkan hasil audiensi yang dilakukan, BPN Serang belum mendapatkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan yang melakukan pembebasan lahan untuk perluasan PIK di Kabupaten Serang. Ia mengatakan dari informasi yang berhasil dihimpun, sebanyak 2 perusahaan mulai melakukan pembebasan lahan di Serang Utara. Namun belum bisa dipastikan jika pembebasan lahan tersebut untuk perluasan PIK atau bukan. Pasalnya dari rencana perizinan, 2 perusahaan tersebut didirikan untuk industri maritim dan kimia. Dari data yang dihimpun, 2 perusahaan tersebut rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 2.933 hektar di Desa Domas, Kecamatan Pontang. Pihaknya juga meminta kepada BPN untuk lebih aktif dan transparan kepada masyarakat, khususnya untuk aktivitas pembebasan lahan di Serang Utara. Hal tersebut penting agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan aktivitas-aktivitas percaloan tanah yang bisa merugikan. Lebih spesifik soal PIK 2 yang ada di Kabupaten Serang. Jadi tadi kita sudah mempertanyakan langsung ke BPN Kabupaten Serang bahwa PIK 2 ternyata belum sampai informasinya sampai ke BPN. Tapi saya lebih meng-cross check lebih jauh lagi ke dalam bahwa persoalan penjualan tanah ini kan sudah mulai ada di kawasan Kabupaten Serang. Ternyata BPN jawab belum ada sampai saat ini perusahaan-perusahaan yang terlegalitas oleh BPN. Nah, yang saya temukan ternyata RT RW di Kabupaten Serang itu ada 2 perusahaan yang masuk, tapi bukan yang lagi diperselisihkan oleh teman-teman kita, ya kan? Ya waktu pas aksi-aksi di PIK 2. Jadi ternyata ada 2 perusahaan itu, satu PT Wahana dan PT Delta. Nah, mereka berdua ini perusahaan yang menjadikan wilayah pesisir di Kabupaten Serang ada 2 kecamatan, Pontang dan Tirtayasa yang saya lihat. Sekitar 2.933 hektar yang akan dijadikan sebagai kawasan untuk wilayah Pontang dan Tirtayasa. Nah, 2 perusahaan itu, satu di bidang industri, terus kimia dasar, logam dasar, dan kemaritiman, gitu. Nah, ya kalau laporan-laporan dari warga setempat sih, jadi praktek penjualan tanah ini malah akan dijual ke PIK. Nah, makanya kan saya lebih tabayun, lebih mempertanyakan, lebih spesifiknya ke yang punya persoalan pertanahan yang ada di Kabupaten Serang. Ternyata BPN sendiri yang sesuai saya jawab di awal, belum ada perusahaan-perusahaan baik yang PT Pandu maupun PIK, belum ada. Kalau yang soal PT Pandu ini tadi dibahas, nah, karena PT Pandu ini masuk dalam RT RW Kabupaten Serang dan dijelaskan, jadi di nomenklatur Perda nomor 5 tahun 2022 itu ada 2 perusahaan yang nanti akan membangun wilayah kawasan industri di 2 kecamatan tersebut, Pontang dan Tirtayasa. Nah, cuman kan yang jadi disparitas, yang jadi keganjalan, ada 2 perusahaan yang didanai oleh APBD, tapi malah marak yang lagi di lapangan si oknum-oknum mafia tanah, ya mohon maaf ya, saya nggak sebutin namanya, mereka akan menjualnya ke wilayah PIK. Nah, maka ini kan kontradiktif. Maka saya lebih baik audiensi dengan BPN agar saya bisa lebih tercerahkan. Kasih Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPR ATN Kabupaten Serang, Fatur Rahman mengaku pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai rencana perluasan wilayah PIK di Serang Utara, termasuk soal wilayah mana saja yang akan terdampak. Yang mereka inginkan, ya kita wajib untuk memberikan informasi. Tetapi karena memang kebetulan pada masalah ini memang kita tidak terlalu bersinggungan,
ya kita kasih apa adanya informasi yang kita punya, itu aja kok. Yang penting ya bagaimanapun juga tetap mengenai permasalahan pertanahan ini jangan sampai merugikan kepada pihak masyarakat. Nah, itu aja. Terus tadi ada beberapa yang memang harus kita selesaikan, seperti tunggakan pekerjaan-pekerjaan kita di desa-desa tengkurat, dan itu memang harus kita selesaikan. Tinggal nanti kita nunggu data dari mereka seperti apa. Nanti kalau datanya sudah ada, kita lakukan klarifikasi dan identifikasi. Mudah-mudahan itu memang betul-betul sudah selesai. Kalau sudah selesai ya kita serahkan kepada masyarakat sesuai dengan si pemilik